Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok proyek pemrograman Android ingin menjelaskan sebuah aplikasi yang bernama penyewaan barang berbasis mobile menggunakan Flutter dan Firebase. Adapun aplikasi ini disusun oleh saya sendiri, Abinanda Septiansyah, dan teman saya Rio Widodo dan Yusid Marbun. Tujuan proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah platform digital dalam bentuk aplikasi mobile. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi jembatan yang efisien antara pemilik barang dan calon penyewa. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan katalog barang yang jelas, memfasilitasi proses booking yang terstruktur, dan memberikan kemudahan manajemen bagi menyediakan katalog barang yang jelas, memfasilitasi proses booking yang terstruktur, dan memberikan kemudahan manajemen bagi pemilik usaha, sehingga menciptakan ekosistem sewa-menyewa yang lebih mudah, transparan, dan dapat diakses oleh khalayak luas. Selanjutnya, arsitektur sistem. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur client-server modern dengan pendekatan back-end as a service, atau dapat disingkat dengan BAS. Aplikasi mobile yang dibuat dengan Flutter bertindak sebagai klien front-end yang bertanggung jawab penuh atas tampilan dan interaksi pengguna. Sementara itu, semua logika bertanggung jawab penuh atas tampilan dan interaksi pengguna. Sementara itu, semua logika backend seperti manajemen database, autentikasi pengguna, dan penyimpanan file ditangani oleh layanan dari Google Firebase. Model ini secara signifikan mempercepat waktu pengembangan karena tidak memerlukan manajemen server manual. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan terdiri dari Flutter atau yang disebut dengan framework front-end. Flutter dipilih sebagai framework utama karena kemampuannya untuk menghasilkan aplikasi mobile untuk Android dan iOS dari suatu basis kode single database. Hal ini menghemat waktu dan tenaga. Fitur seperti hot reload juga sangat mempercepat proses development dan iterasi desain UI. Selanjutnya ada Firebase, atau dapat disebutkan backend as a service BAS. Firebase Authentication. Layanan ini digunakan untuk mengelola seluruh siklus hidup pengguna, mulai dari registrasi hingga login dan logout. Pada proyek ini telah diimplementasikan dua metode autentikasi. Yang pertama, pendaftaran dan login klasik menggunakan email atau password, dan yang kedua, login cepat menggunakan akun Google atau Google Sign-in yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Selanjutnya ada Cloud Firestore. Dipilih sebagai database utama karena sifatnya yang merupakan database NoSQL, fleksibel, dan real-time. Semua data ini aplikasi seperti data pengguna, daftar barang, dan riwayat booking disimpan di sini. Kemampuan real-time memastikan bahwa setiap perubahan data di server akan secara otomatis diperbarui di aplikasi klien tanpa perlu refresh manual. Selanjutnya yaitu ada provider atau dapat dibilang stage management. Contoh implementasinya adalah pada fitur mode gelap atau terang, atau dark light mode,
di mana pilihan tema pengguna dikelola secara terpusat dan dapat diubah dari halaman manapun. Selanjutnya ada GitHub atau hosting aset gambar. Proyek ini menggunakan repositori publik di GitHub untuk menyimpan dan menyajikan gambar-gambar barang. Aplikasi kemudian ini menggambarkan melalui URL mentah atau raw URL. Selanjutnya presentasi ini akan dibawakan atau dibacakan oleh saudara Yusid Marbun. Baik, Dipersilahkan. baik, terima kasih atas waktunya. Untuk fitur dan implementasi, aplikasi ini memiliki fungsionalitas yang terpisah berdasarkan peran pengguna yang diimplementasikan melalui otoritas berbasis peran atau role-based authorization. Fitur untuk pengguna atau penyewa itu ada autentikasi. Pengguna dapat mendaftar akun baru atau login menggunakan email password dan akun Google. Untuk penjelajah barang, halaman utama menampilkan daftar barang yang tersedia dengan status tersedia dalam format grid dua kolom yang modern. Halaman detailnya, setiap barang dapat diklik untuk melihat halaman detail yang menampilkan gambar lebih besar, deskripsi lengkap, harga, nomor seri, dan daftar fitur. Alur booking dari halaman detail, pengguna dapat memulai proses booking dengan memilih tanggal mulai dan tanggal selesai sewa melalui date picker. Sistem akan otomatis menghitung total durasi dan total biaya truk dan pembayaran. Setelah booking berhasil, pengguna diarahkan ke halaman truk yang menampilkan kode invoice unik atau dihasilkan secara acak, detail pesanan, dan timer hitung mundur 1 jam sebagai batas waktu pembayaran. Riwayat booking, pengguna memiliki halaman booking saya yang dapat diakses dari sidebar untuk melacak semua riwayat booking mereka beserta status terkininya atau pending, confirmed, selesai, atau reject. Untuk fitur untuk admin, tampilan bersyarat atau conditional UI, admin setelah login akan melihat menu dan tombol tambahan yang tidak tersedia untuk pengguna biasa. Contohnya adalah menu manajemen barang dan manajemen booking. Sidebar serta tombol plus untuk menambah barang di halaman utama. Manajemen barang atau root penuh. Admin memiliki kontrol penuh atas katalog barang langsung dari aplikasi mobile. Create menambahkan barang melalui form tambah barang baru. Read melihat semua barang yang ada termasuk yang tidak tersedia di halaman manajemen. Delete mengedit semua detail barang yang melalui form edit barang. Delete menghapus barang dari sistem. Manajemen booking, admin dapat melihat semua booking yang masuk dari semua pengguna. Di halaman ini, admin dapat melakukan aksi approve, menyetujui booking yang berstatus pending, reject, menolak booking yang berstatus pending. Selesaikan sewa menandakan booking yang sudah selesai. Selanjutnya akan disampaikan teman saya yang bernama Rio Widodo. Next, selanjutnya Rio Widodo untuk membacakan poin 3.3. Kok gue bacain sih, Bi? Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yusid Marbun. Dipersilahkan. Apa coba? Baik, untuk alur kunci, sistem ketersediaan dan traksi Firestore untuk mencegah dua pengguna memesan satu barang yang sama di waktu yang bersamaan atau race condition, proses booking diimplementasikan menggunakan transaksi Firestore. 1. Di saat pengguna menekan konfirmasi booking, sebuah transaksi dimulai. 2. Di dalam transaksi, sistem pertama-tama membaca status barang yang akan dipesan. 3. Jika statusnya adalah tersedia, transaksi akan melanjutkan untuk menulis dua data secara atomik
A. Mengubah status barang menjadi dipesan, dan B. Menjadi dokumen booking baru. 4. Jika status barang bukan tersedia, transaksi akan digagalkan dan pengguna mendapatkan notifikasi bahwa barang tidak tersedia. 5. Proses ini untuk memastikan integritas data dan mencegah double booking. 4. Bab 4. Kesimpulan. Proyek ini telah berhasil menghasilkan sebuah produk digital minimum atau MVV dari aplikasi sewa barang yang fungsional dan lengkap. Aplikasi ini memiliki fondasi yang kuat dengan arsitektur modern, sistem autentikasi yang aman, alur kerja yang logis untuk dua peran pengguna, serta sistem manajemen data yang andal. Sekian untuk kesimpulannya. Terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan penjelasan materi ini. Baik untuk saya dan teman-teman, terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada demo presentasi aplikasi dari teman kita Rio Widodo. Dipersilahkan untuk share screen. Baik, saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan penggunaan aplikasinya. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh Abi. Pertama-tama di sini kita harus login dulu menggunakan Firebase. Di sini sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun. Dan saya ini masuk sebagai pengguna. Dan ini merupakan tampilan awal etalase yang ditampilkan oleh aplikasi ini. Oh, ini maksudnya admin ya, dari sisi admin. Oh, mungkin perannya belum saya ubah jadi pengguna. Di sini kita bisa melihat user untuk akun yang digunakan ini dan role-nya sebagai admin. Di sini kita bisa mencoba akun pengguna terlebih dahulu. Pertama kita login sebagai pengguna. Oke, ini bagian tampilan dari pengguna, menampilkan etalase. Di sini kita bisa melihat detail dari barang sewaan. Di sini juga kita bisa booking, memasukkan tanggal. Kita ambil contoh tanggal 11 hari ini. Dan kita booking, kita ambil contoh 2 hari. Dari harga awal per hari 50.000, total pembayaran untuk 2 hari menjadi 100.000. Di sini juga bisa menggunakan pembayaran seperti e-wallet, namun belum kita kembangkan lebih lanjut. Kita coba booking. Dan ini menampilkan struk pembayaran. Jadi struk ini nanti akan dibawa ke lokasi dan ditunjukkan kepada admin untuk segera mengonfirmasi dan segera menyelesaikan pembayaran. Di sini juga kita bisa melihat booking, riwayat booking yang baru kita buat sebelumnya. Oke, kita beralih ke akun admin.
Oke, di sini kita bisa lihat di manajemen booking untuk melihat booking yang baru masuk. Ini setelah user datang dan menunjukkan bukti struk pembayaran, lalu admin bisa menekan tombol konfirmasi dan statusnya confirmed, yang artinya barang tersebut sedang disewa, dan di sini otomatis di barang di etalase sudah tidak tersedia atau sedang disewa. Saat barang sudah dikembalikan oleh penyewa, maka admin tinggal menekan selesai, maka statusnya menjadi selesai dan barang akan kembali muncul di etalase pengguna. Di sini juga kita bisa menambahkan barang, nama barang, tipe, nomor seri, harga, URL gambar. Di sini kita sengaja menggunakan URL dan menggunakan GitHub ya sebagai penyimpanan gambarnya, karena kita sebenarnya bisa menggunakan sistem upload, namun harus berlangganan di Firebase tersebut ya. Oke, di sini juga kita bisa mengedit manajemen barang, bisa mengedit dan menghapus. Dan ini tampilan edit barang. Nah, ini sebagai contohnya URL dari gambar yang ditampilkan ya. Jadi mengarah ke GitHub. Oke, mungkin itu saja sih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau sudah selesai? Oke, sudah Oke, kalau cukup selesai, atas ya. presentasi yang telah kita bersama sampaikan. Sudah dijelaskan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk menyewa barang, dan aplikasi ini berbasiskan Android mobile ya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.